Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu syar'i. Kemudian kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para istri beliau, keluarga, para sahabat dan kaum muslimin secara umum. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Ahlan wa marhaban. Gimana sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Anak-anak keluarga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hayakumullah. Baik pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi Anda pemirsa yang berhalangan untuk menyimak live interaktif ini, Anda bisa mendengarkannya melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Mas Radio FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik pemirsa, seperti biasa sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Ya, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, hari-hari ini banyak dari kita, dan mungkin Anda salah satunya, yang terbiasa mengeluh. Seakan keluhan itu adalah solusi, keluhan itulah sebuah pelajaran tempat kita mencari perlindungan dari berbagai masalah yang sedang mendera. Terutama keluhan tentang ekonomi, pekerjaan, kemiskinan, kesusahan. Sehingga hari-harinya penuh diisi dengan keluhan. Padahal keluhan itu tidaklah akan mendatangkan manfaat, tidak akan merubah kenyataan, namun yang terjadi justru semakin membuat buruk, semakin menjadikan kondisi kita, suasana hati kita menjadi suram. Tahukah Anda, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwa sejatinya ada satu kiat sederhana, efektif, instan untuk merubah suasana hati Anda dan merubah suasana atau kondisi yang sedang Anda jalani. Mungkin saat ini Anda berdalih berkata bahwa enak orang-orang yang hidup dalam kaya raya, bergelimang dalam harta. Apapun kondisinya, ia tetap bisa menikmati dunia, bisa berbahagia, bisa bersenang-senang dan kayaannya. Padahal sejatinya kalau Anda duduk dengan mereka, mereka pun merasa bahwa hidupnya sedang susah, pekerjaannya sedang berat, perusahaannya sedang kolap misalnya. Karenanya satu-satunya yang bisa Anda lakukan dan yang harus Anda lakukan adalah segera Anda menata ulang hidup Anda, agar bahagia dan kedamaian hidup tidak tergadaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinal ghina ghinan nafs." Sejatinya yang disebut dengan kaya raya itu bukan karena dia punya aset yang banyak, bukan karena dia punya tabungan yang besar, tetapi yang dikatakan kaya raya adalah orang yang hatinya selalu kaya,
hatinya selalu merasa cukup. Bagaimana Anda bisa merasa cukup? Mungkin Anda akan menjawab, merespon, mengatakan bahwa apanya yang cukup? Untuk biaya hidup sehari-hari saja susah. Untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri berat, terseok-seok misalnya. Ya, Anda tidak salah. Anda tidak salah. Bisa jadi itu nyata dan betul adanya. Tetapi, sekali lagi ingat, apakah keluh kesah Anda merubah, menjadikan Anda bertambah kaya? Atau keluh kesah Anda menjadikan Anda semakin menderita? Ini yang terjadi. Anda berkeluh kesah, bukannya selesai masalah, namun hidup Anda semakin susah, semakin terasa pahit. Tetapi ketika Anda berusaha mencari sudut yang positif dari kondisi yang sedang Anda jalani, sesusah apapun, maka kalau Anda mencari sudut yang positif, maka akan dapatkan betapa banyak sudut yang positif yang dengannya Anda bisa menikmati kehidupan Anda saat ini dan bahkan mensyukurinya. Karenanya dahulu Nabi SAW berpesan, "Unzur ila man dunak, ila man huwa asfala mink." Lihatlah, bandingkan dirimu, biasakan agar engkau itu membandingkan dirimu dengan orang yang lebih sengsara, orang yang lebih susah, orang yang lebih miskin, orang yang lebih sempit dibanding dirimu. Fa huwa ajdaru alla tazdarun ni'matallah. Maka dengan cara seperti itu engkau akan lebih layak, lebih pandai, lebih mudah untuk bisa menghargai, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segera rubahlah kondisi hidup Anda. Tinggalkan keluh kesah, jauhi meratapi apa yang sudah terjadi, namun marilah kita belajar bersyukur. Karena seburuk apapun yang sedang kita jalani, masih terlalu banyak dari hamba-hamba Allah yang lebih buruk kondisinya dibanding kita, lebih susah dibanding kita. Dan seburuk apapun yang sedang kita jalani, maka ketahuilah masih terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita syukuri. Kesehatan, keamanan, dan berbagai hal. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumih ka'anna mahizalahu dunya bi hadzafiriha." Siapapun yang di pagi hari hidup dalam kondisi aman tentram di kampung halamannya, tidak ada yang perlu dia takutkan. Mu'afan fi badani, badannya sehat walafiat. Indahu qutu yaumih, dan dia masih bisa makan dengan kenyang. Maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Seakan-akan dia raja. Kan itulah kunci dari kekayaan. Itu adalah kunci dari ketentraman dan kedamaian hidup. Apalah artinya Anda punya miliaran, bahkan triliunan, kalau ternyata badan Anda sakit, negeri Anda tidak aman, bahkan sedekah untuk makan saja Anda tidak bisa. Kenapa? Desingan peluru, wabah penyakit mendera Anda, mengancam Anda. Tapi alhamdulillah saat ini Anda masih bisa makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, tidak takut ancaman apapun, badan Anda sehat walafiat, maka berarti Anda kaya raya. Syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Wallahu ta'ala alam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik Ustadz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Guru dari Bintaro. Bapak Guru di Jember, silakan Bapak. Bintaro, Pak. Bintaro. Ya, silakan Bapak Guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ana izin bertanya dengan ilustrasi. Silakan. Ada si A yang bekerja sama dengan usahanya si B. Ya. Si A memberi bantuan dengan tenaga juga barang yang seharga 15 juta. Baik. Dan si B menyediakan fasilitas tempat tinggal, makan, dan lainnya untuk si A. Ya. Suatu saat si A ini berkhianat. Ia meminjam uang kepada si B sebanyak 10 juta, lalu membawa kabur uang tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan hilang kontak. Selain itu, si A ini ternyata ketahuan memiliki banyak hutang dengan orang lain namun tidak membayarnya. Ya. Pertanyaannya, apakah barang dari si A yang seharga 15 juta boleh dimiliki sepenuhnya oleh si B, sedangkan yang si A bawa kabur hanya 10 juta?
Baik. Itu Ustaz pertanyaan. Ya. Sudah cukup? Cukup. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara guru di Bintaro atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila perjanjian itu ada dasarnya yang jelas, ada saksi, kemudian atau minimal ada perjanjian tertulis hitam di atas putih, maka bila si A kabur dengan membawa uang dari si B senilai 10 juta, maka para ulama berbeda pendapat apakah boleh si B secara sepihak mengambil sebagian aset atau harta milik si A yang senilai dengan 10 juta tersebut. Tetapi mereka sepakat bahwa tidak boleh si B untuk mengambil barang milik si A yang nilainya lebih besar dari 10 juta. Tetapi bila yang diambil itu hanya senilai dana yang dibawa kabur oleh si A, maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun si A telah berkhianat, berbuat curang, itu bukan alasan bagi si B untuk melakukan kecurangan. Karena ada satu riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan, wala takhun man khanak. Jangan engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Khianat itu dosa. Janganlah menyelesaikan dosa dengan dosa. Itu alasan para fuqaha, jumhur ulama, mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dalam konteks membalas, selama pembalasan itu setimpal, senilai, dan betul-betul alasan pembalasan itu nyata, kuat, jelas, tidak mungkin terjadi perselisihan karena ada alat bukti yang jelas atau bahkan diketahui oleh masyarakat banyak, maka dibolehkan kita membalas secara sepihak dengan memperhatikan keadilan, ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil dari harta si A itu betul-betul setimpal dengan apa yang dia khianati. Dan ini wallahu ta'ala alam pendapat yang cukup kuat, ya, karena Allah SWT telah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan dosa itu adalah pembalasan yang serupa. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapapun yang berbuat melampaui batas atas dirimu, maka engkau boleh membalas, melakukan hal yang serupa, yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ini dengan demikian saya katakan bahwa si B boleh membalas si A dengan cara mengambil barang milik si A senilai 10 juta. Apalagi barang tersebut secara de facto sudah ada di tangan si B. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk saudara kita Bapak Guru di Bintaro. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Latif di Depok Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin, mohon bertanya bagaimana hukumnya saham online? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, saudara Ratih. Latif Ustaz. Latif, ya, saudara Latif. Ya, terima kasih kepada saudara Latif atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Saham, baik secara online ataupun offline, hukumnya sama saja. Karena saham itu sejatinya adalah surat bukti atas kepemilikan dari sebuah aset, seperti surat saham, sertifikat tanah, dan yang serupa. Sehingga hukum saham tidak berubah antara online atau offline. Yang menjadi acuan dalam hukum memperjualbelikan atau memiliki saham adalah objek perusahaan atau perusahaan itu sendiri yang menerbitkan saham atau yang terwakili dengan saham. Apakah itu bergerak di bidang yang halal atau bergerak di bidang yang haram. Kemudian perusahaan itu apakah dikelola dengan cara-cara yang halal atau dikelola dengan cara-cara yang haram. Kalau itu perusahaan yang halal, dikelola dengan cara-cara yang halal, tidak menggunakan riba, tidak menggunakan tipu daya, tidak menggunakan manipulasi, culas, dan suap misalnya, maka memiliki saham di perusahaan tersebut halal, tidak masalah. Tetapi bila perusahaan itu bergerak di bidang yang haram, produksi khamr, rokok, perjudian, prostitusi, atau perusahaan itu dikelola dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang syarat dengan praktek-praktek riba, membungakan uang, ketika berhutang dia membayar dengan bunga dan seterusnya, atau dia melakukan bisnis dengan cara-cara yang jahat, manipulasi,
monopoli, mendolimi karyawan, mendolimi yang lainnya, maka saham itu juga bermasalah secara hukum. Kenapa? Karena pemegang saham, pemilik saham itu berarti pemilik perusahaan. Dan pemilik perusahaan berarti secara hukum bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan itu. Masing-masing dari pemegang saham bertanggung jawab sebesar komposisi saham yang dia miliki. Yang memiliki saham 10%, maka tanggung jawab pemilik saham atas perusahaan itu juga 10% bobotnya. Karena saham itu sekali lagi itu adalah bukti kepemilikan atas persentase tertentu dari perusahaan tersebut. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk saudara Latif di Depok. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Baik Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Fahri di Bekasi, Mas. Bapak Fahri di Bekasi, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahri. Ya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Baik. Pertama, hukum berlangganan kayak ini Ustaz, saluran air tuh PDAM itu. Ya. Ya itu kan ada akad denda kalau bayar telat Ustaz. Termasuk ini juga Ustaz, kayak provider listrik, internet juga Ustaz. Betul. Nah itu gimana hukumnya kalau udah terlanjur? Sedangkan kita tuh baru ngeh itu setelah kita langganan gitu Ustaz. Baik. Selanjutnya. Ya, yang kedua, kalau kalau buka rekening ini Ustaz di bank syariah tapi dengan akad yang mudharabah gitu Ustaz. Ya. Itu hukumnya apa gitu Ustaz? Baik. Terus ya maksudnya halal atau enggak? Boleh nggak ngambil kayak pemberian hadiah-hadiahnya Ustaz? Kalau kita pakai akad yang mudharabah gitu Ustaz, bukan yang hadiah. Baik, Pak. Ya. Sudah cukup Pak Fahri? Ya, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, terima kasih untuk Bapak Fahri di Bekasi. Ya, silakan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan kepada Bapak Fahri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Bapak Fahri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang layanan PDAM, listrik, telepon yang menggunakan abonemen, bayarnya di akhir bulan, pakai dulu, seringkali ketika telat membayar akan ada denda keterlambatan pembayaran. Denda ini adalah riba. Denda itu adalah riba karena denda itu adalah pertambahan nilai atas hutang kita. Kita berhutang sejumlah tagihan yang harus kita bayar. Namun ketika telat dari tempo waktu yang harus kita lunasi, maka ada denda. Karena itu kalau sudah terlanjur, upayakan agar tidak telat pembayaran. Kalau memang Anda punya rekening, Anda bisa tautkan tagihan di telekomunikasi ataupun listrik Anda itu dengan rekening sehingga auto debit kalau itu memungkinkan. Kalau tidak, maka Anda buat schedule di rumah Anda, istri Anda, anak Anda untuk selalu mengingat bahwa jatuh tempo pembayaran itu tanggal sekian dan tanggal sekian, maka segera lunasi. Ya, segera lunasi agar Anda tidak terkena denda ataupun riba. Ya. Dan kalau memang memungkinkan untuk berganti dengan sistem yang misalnya token, maka itu lebih nyaman. Walaupun itu ribet karena Anda harus bayar, telat bayar, listriknya mati. Ini adalah sebuah konsekuensi pilihan hidup. Ya, kalau Anda menggunakan abonemen maka ada denda. Ketika Anda menggunakan token maka konsekuensinya lupa beli pulsa, ya tiba-tiba mati di tengah waktu, di tengah malam misalnya di saat Anda sedang butuh lampu. Itu konsekuensi. Tetapi tentu dari sisi bebas riba maka itu lebih nyaman. Walaupun dari sisi lain bisa jadi Anda tidak nyaman, ya. Tapi itu adalah konsekuensi hidup dan pilihan, ya. Anda harus siap dengan resiko hidup. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan rekening, ya. Rekening di perbankan syariah yang menggunakan skema mudharabah bagi hasil. Sebatas yang saya ketahui, skema mudharabah bagi hasil yang ada di perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah. Karena nasabah dipastikan aman 100%, tidak ada opsi rugi. Kemudian kedua, nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah sejak bulan pertama sudah dibebani dengan bagi hasil tanpa peduli apakah nasabah yang mendapatkan pembiayaan tersebut sudah berhasil mengelola, memutar dananya dan kemudian mendapatkan hasil, atau bahkan nasabah tersebut malah merugi. Pokoknya asumsi bagi hasilnya adalah berdasarkan rumus yang mereka buat.
Jadi satuan untung, satuan nisbah dari per 1.000 rupiah. Yang itu angka itu baku. Kemudian dari perbankan setiap bulan mereka akan update satuan keuntungan tersebut. Ya, per 1.000 itu berapa rupiah yang mereka harapkan, mereka minta. Mereka tidak menjadikan acuan bagi hasil itu berdasarkan keuntungan real ya. Mereka keuntungannya adalah keuntungan asumsi. Mereka membuat asumsi, prediksi bahwa keuntungannya kemungkinan sekian, dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam praktek bagi hasilnya. Sehingga realnya angka pengali dari rumus tersebut bukan keuntungan real, tetapi angka pengalinya adalah modal sekian persen dalam rumus tertentu, kemudian angka pengalinya adalah modal yang disalurkan, bukan keuntungan yang didapatkan. Sehingga prakteknya bagi hasil yang ada di perbankan syariah ini belum sesuai dengan konsep syariah ya. Karena itu hindari. Dan sebagai solusinya, alhamdulillah saat ini perbankan syariah, terlebih yang perbankan syariah plat merah BUMN, sudah menyediakan fasilitas rekening wadiah, rekening yang tidak ada biaya administrasinya dan juga tidak ada bagi hasilnya, murni betul-betul wadiah. Maka ini sebagai solusi bagi kita yang butuh fasilitas perbankan, butuh mengamankan dananya, tidak dicuri, tidak habis dibelanjakan, tapi aman ya, butuh perencanaan pengelolaan keuangannya. Ini adalah solusi bagi yang ingin terbebas dari praktek riba. Wallahu ta'ala. Pertanyaan tadi Ustaz, bolehkah mengambil keuntungan yang disediakan sama bank itu Ustaz? Ya, kalau sudah dinyatakan bahwa keuntungan yang didapat dengan dalam akad mudharabah itu adalah belum sesuai dengan syariah, karena memang faktanya seperti yang dijelaskan tadi, angka pengalinya itu bukan keuntungan real tapi modal yang disalurkan, maka tentu ini adalah riba ya, karena prakteknya bukan bagi hasil tapi bagi modal. Dan itulah teori riba, berapa persen dikalikan nominal modal yang disalurkan, itulah cara hitung-hitungan riba, sehingga tidak halal untuk didapat, baik berupa nisbah bagi hasil ataupun berupa hadiah-hadiah yang lainnya, karena realnya dana tersebut sejatinya adalah akad utang piutang, bukan akad bagi hasil, karena memang tidak memenuhi kriteria bagi hasil, tapi memenuhi kriteria utang piutang. Wallahu ta'ala. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk saudara kita Bapak Fakhri di Bekasi. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Ummu Khadijah Ustaz. Ya. Berdomisili di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana hukum menjual mukena yang bermotif, contoh motif bunga dan bervarian warnanya? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Dan apakah dagu itu termasuk aurat bagi wanita? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya. Dari saudari Ummu Khadijah Ustaz. Ummu Khadijah. Baik, terima kasih kepada Ummu Khadijah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa pakaian wanita yang boleh dikenakan adalah semua jenis pakaian, baik warna, bahan baku, ataupun motif yang tidak menyita, menarik perhatian lawan jenis. Adapun pakaian-pakaian yang menarik perhatian lawan jenis, maka itu tidak boleh dikenakan di luar rumah di hadapan non-mahram. Adapun bila dipakai di hadapan mahramnya, di hadapan suami, kakak, ayah, paman, maka motif-motif semacam itu tidak masalah, warna apapun tidak masalah, karena memang mereka boleh melihat ya perhiasan-perhiasan yang dikenakan oleh seorang wanita. Adapun ketika dipakai di luar rumah, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh. Demikian pula halnya batasan aurat wanita muslimah ketika berada di luar rumah di hadapan non-mahram, maka dia harus menutup sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya itu adalah wanita, karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun idza kharajat istasyarfaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau wanita itu keluar dari rumah, maka setan itu akan menampakkan, berusaha menghiasi wanita ini sehingga tampak begitu menggoda di hadapan lawan jenis. Walaupun hitam dibilang hitam manis, walaupun pesek dibilang supel, walaupun misalnya gembrot dibilang gembrot tapi singset, berisi, dan lain sebagainya. Alasan ada saja setan untuk menggoda lawan jenis ya.
Karena itu idealnya wanita lebih banyak berada di rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang betul-betul mendesak. Nah, adapun mukena yang motif, maka mukena itu adalah pakaian khusus untuk sholat. Ya, idealnya wanita ketika mengenakan mukena itu dia akan kenakan ketika berada di dalam rumahnya, sholat di rumah, atau berada di musola, di masjid yang itu merupakan tempat spesial untuk menunaikan sholat bagi kaum wanita. Dan masjid-masjid itu terpisah ya. Apalagi kebanyakan masjid-masjid itu ada sitar, ada pemisah. Baik itu berupa kayu ataupun kain atau yang lainnya yang menyebabkan lawan jenis tidak bisa melihat wanita tersebut dari kejauhan atau dari balik sitar tersebut. Maka insya Allah tidak mengapa. Kan itu pakaian untuk ketika sholat saja, dan setelah sholat biasanya mereka melepasnya dan kemudian digulung dan dilipat. Sehingga insya Allah itu tidak masalah ya, selama motif-motif tersebut tidak sampai mengganggu kekhusyuan sholat. Tapi ketika motifnya motif yang ngejreng, merah yang tajam, kemudian memantulkan cahaya, menarik perhatian, terlalu ramai ya, motifnya itu terlalu ramai, sehingga menjadikan ketika orang sholat itu seringkali memperhatikan motif mukenanya, baik orang yang di sekitarnya ataupun dirinya sendiri. Maka sebisa mungkin ketika kita mengenakan pakaian untuk sholat itu pakaian yang minim motif, agar kita bisa konsentrasi. Kita semua sadar bahwa tanpa motif saja kita itu sulit untuk khusyuk, apalagi dengan motif yang beraneka ragam. Tetapi ketika kita sudah mengkondisikan sedemikian rupa, pakaian kita sudah sebisa mungkin yang minim aksesoris, minim motif, sehingga kita bisa lebih khusyuk. Namun kemudian kalau ternyata faktanya tidak khusyuk juga, maka itu permasalahan ada pada diri Anda, bukan pada mukenanya, bukan pada pakaiannya, ya. Sehingga memang secara teori kita dianjurkan untuk mengkondisikan diri agar kita khusyuk sebelum sholat, kita membersihkan diri kita. Kalau memang berkeringat, mandi terlebih dahulu. Kalau memang bau, berganti pakaian. Agar apa? Agar kita bisa tampil ketika sholat sebaik mungkin, selayak mungkin, dan kita bisa mengkondisikan diri kita agar kita bisa khusyuk ya. Karena memang sholat itu nilainya bukan dari sekedar aktivitas lahiriah saja, rukuk, sujud, gerakan tangan, takbir, dan yang lainnya. Tetapi nilai sholat lebih dikaitkan kepada seberapa besar kekhusyuan kita, konsentrasi kita dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, inna rajula yansarifu min sholatihi, bisa jadi seorang itu keluar dari sholatnya, selesai menunaikan sholat, namun tidaklah dituliskan dari sholatnya kecuali hanya sekedar 1/10-nya, ada yang 1/9-nya, ada yang 1/8, ada yang 1/2-nya atau setengah saja, ada yang bahkan ketika dia sholat tidak dituliskan sedikit pun dari pahala sholatnya. Kenapa? Hati dia betul-betul tidak pernah hadir ketika dia sedang sholat. Yang hadir hanya raganya saja, tapi jiwanya tidak hadir. Nalarnya tidak hadir bersama dia ketika sholat. Ya, karena itu apapun yang dapat mengganggu konsentrasi sholat kita hindari. Ya, tetapi secara hukum boleh saja mengenakan yang bermotif. Namun tentu ketika kita mengenakan yang polos itu akan lebih potensi mendukung kekhusyuan kita dalam sholat. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ummu Khadijah di Cikarang yang sudah bertanya tadi. Semoga jawaban Ustaz bermanfaat. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara kita dari negara Australia Ustaz. Ya. Dari Ummu Abdillah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bimbingannya mengenai permasalahan kerjasama antara muslim dengan non-muslim. Contohnya kerjasama antara pemerintah Turki dan negara Israel dalam perlengkapan persenjataan. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan apa hukumnya sebagian orang yang memberikan panggilan julukan kafir kepada kepala negara Turki karena melakukan kerjasama ini Ustadz? Jazakumullah khair. Baik. Ya. Dari Ummu Abdillah ya. Ummu Abdillah. Terima kasih kepada Ummu Abdillah di Australia atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Idealnya seorang muslim tidaklah bekerja sama dengan non-muslim, terlebih
mereka yang nyata-nyata mengobarkan kebencian, peperangan kepada kaum muslimin, mengusik ketenangan kaum muslimin, menindas kaum muslimin. Dan Israel tidak dilakukan, itu adalah negara yang nyata-nyata mengobarkan kebencian, permusuhan dan juga menindas kaum muslimin, saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina dan lainnya. Begitu dahsyat ya permusuhan dan kebencian Israel kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya. Tentu ini satu fakta yang tidak terbantahkan lagi. Sehingga idealnya seorang muslim tidak bekerja sama dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalakum fid din wa akhrajakum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum." Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kalian untuk tolong menolong, untuk bermualah, berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang memerangi, mengusir, mengganggu ataupun bersekongkol bahu-membahu dengan orang-orang yang memerangi kaum muslimin ya. Ini satu fakta yang satu ketetapan syarat yang telah disepakati oleh para ulama, dan itu telah ditegaskan dalam Al-Qur'an ya. Karenanya idealnya kaum muslimin tidak melakukan hal itu. Masalah adanya kerjasama antara sebagian negara muslim, Turkiya ataupun yang lainnya yang melakukan kerjasama perdagangan, kerjasama diplomatik, bahkan perdagangan itu mencakup perdagangan senjata dan lain sebagainya, maka ini satu hal yang sangat disayangkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kerjasama itu dilakukan dengan sukarela atau karena keterpaksaan? Karena kita sadar bahwa semua negara Islam tanpa terkecuali adalah negara-negara yang lemah secara ekonomi, lemah secara persenjataan, lemah secara politik. Sehingga secara bargaining, daya tawar, dan bahkan kemaslahatan negara itu sendiri seringkali tersandra ya oleh berbagai poin-poin yang dipaksakan oleh negara-negara adidaya. Karena ketika negara-negara Islam tidak tunduk, negara-negara itu tidak mengikuti persyaratan permintaan negara-negara adidaya, seringkali negara itu akan dijerumuskan ke dalam permasalahan-permasalahan yang serius. Terancam stabilitas ekonominya, stabilitas politiknya, dan berbagai hal lainnya. Karenanya kita harus realistis, kita harus sadar bahwa berbagai negara itu seringkali tersandra oleh berbagai kepentingannya yang telah dikunci sedemikian rupa, telah dikondisikan sedemikian rupa oleh negara-negara kafir. Ya. Bahkan bisa jadi kemerdekaan negara tersebut menjadi taruhannya ketika mereka harus melakukan perlawanan, menentang, konfrontasi dengan negara-negara adidaya, yang kita semua tahu bahwa negara-negara tersebut berada di balik eksistensi negara Israel. Ya, sehingga ini tema yang sangat besar yang harus dikaji secara komprehensif hingga ke akarnya. Kita tidak bisa melihat dari kulitnya saja. Ya, seringkali kita terperdaya oleh media. Sebagian negara memanfaatkan isu memerangi, memusuhi Israel, padahal sejatinya di balik layar mereka tak ubahnya bagaikan Turki dan yang lainnya. Bekerja sama mensupport kebutuhan ekonomi, energi, persenjataan bagi Israel ataupun sekutunya, seperti Iran dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya ya. Karena itu kita harus lebih bijak, tidak mudah terombang-ambingkan oleh media, dan kita juga tidak boleh gegabah apalagi sampai level mengkafirkan. Ya, kita memang kecewa, kita memang sangat menyayangkan, tetapi bukan berarti itu alasan untuk kemudian serta-merta dengan gampangnya mengkafirkan seorang yang nyata-nyata dia beragama Islam, nyata-nyata dia mendirikan sholat, nyata-nyata dia mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Tetapi tentu sekali lagi kita sangat mengharap agar Allah Subhanahu wa taala segera merubah kondisi kaum muslimin agar izzah itu menjadi nyata bagi kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ummu Abdillah yang sudah bertanya dari Australia tadi. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Baik, selanjutnya sudah ada pertanyaan dari saudara Ari di DKI Jakarta, Ustadz. Saudara Ari ya? Ari, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana hukumnya bila kita supply barang ke perusahaan seperti BUMN yang menggunakan sistem pembayaran SCF, yang mana setiap pembayarannya kita dipotong diskon meskipun kita bersedia dibayar sesuai waktu jatuh temponya, dan bagaimana solusinya bila sistem tersebut riba, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada saudara Ari atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema pembayaran diskonto yaitu ketika kita menerima pembayaran dengan giro, ya. Kemudian agar giro itu bisa dicairkan ada potongan sekian persen. Kalau itu pembayarannya adalah dari perusahaan yang menerbitkan giro itu sendiri, ketika jatuh tempo yang tercairkan bukan 100% tapi misalnya 95%, maka tidak masalah. Tetapi menjadi masalah tatkala giro itu kita jual kepada bank atau kepada lembaga lain yang kemudian menerapkan skema diskonto, di mana hutang yang atau piutang yang bernilai 100 juta hanya cair 90 juta atau 95 juta. 5 jutanya atau 10 jutanya itu merupakan keuntungan yang akan didapat oleh lembaga keuangan yang membeli giro kita dan kemudian akan mengklaimkan giro itu kepada BUMN penerbit ketika telah jatuh tempo. Sehingga perlu dipisahkan, diskonto itu seperti yang saya ketahui terjadi karena kita mencairkan dana kita melalui lembaga lain, ya, yaitu lembaga keuangan perbankan dalam hal ini. Tetapi ketika dana itu cair langsung ditransfer dari perusahaan BUMN langsung ke rekening kita, maka biasanya tidak ada diskonto. Kalaupun ada diskon itu sangat kecil. Kenapa? Karena hanya potongan administrasi saja. Tetapi seringkali karena mekanisme pencairannya kita datang ke bank, kita jual ke bank, sehingga yang terjadi adalah transfer piutang. Kita punya piutang atas BUMN, kemudian kita mendapatkan pembayarannya dari bank dan kemudian baru akan mengklaimkan giro itu kepada BUMN. Sehingga di sini terjadi transfer hutang piutang. Inilah yang menyebabkan adanya diskonto. Nah, bila yang terjadi adalah seperti itu, kita menjual giro kepada bank, kemudian ada diskontonya, maka ini adalah riba. Alias Anda berhutang 8 atau 95 juta dan akan membayar 100 juta misalnya, ya. Kenapa? Anda dapat 90 juta tunai dan pihak bank yang mencairkan 95 juta itu akan mendapatkan 100 juta ketika jatuh tempo yang akan mereka klaimkan kepada BUMN. Makanya pembayaran dengan giro itu sebetulnya tidak masalah. Muncul masalah adalah adanya diskon-diskon semacam ini ketika pencairannya menggunakan atau melalui jasa lembaga keuangan seperti bank ataupun yang lainnya. Tetapi ketika Anda sabar menunggu jatuh tempo, maka yang terjadi itu hanya diskon administrasi kalau memang pembayaran itu langsung transfer dari BUMN langsung kepada rekening Anda sebagai supplier. Nih, kalau ini yang terjadi maka tidak ada ribanya. Tetapi ketika pencairannya dengan menggunakan layanan yang ada di perbankan, dari lembaga keuangan yang lainnya, maka itu pasti ada riba. Karena itu hindari, jangan cairkan giro Anda melalui pihak ketiga. Ya, biarkan perusahaan yang menerbitkan giro tersebut mentransfer atau membayar langsung kepada Anda. Walaupun ketika nanti jatuh temponya, Anda mencairkan ketika jatuh tempo, ada potongan administrasi yang dibebankan oleh bank kepada Anda, karena memang ini akan untuk ada pencariannya ada proses yang harus dilakukan oleh perbankan. Maka potongannya sangat kecil dan itu potongan administrasi, bukan bunga, sekali lagi bukan bunga. Beda dengan ketika Anda mencarikannya sebelum jatuh tempo, ya. Karena ketika sebelum jatuh tempo berarti itu betul-betul potongan bunga, bukan potongan administrasi. Ya, jadi solusinya sederhana, tunggu sampai jatuh tempo, maka ada potongan itu insya Allah tidak masalah, karena itu bukan bunga tetapi potongan administrasi saja. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Ari di DKI Jakarta yang sudah bertanya. Baik Ustaz, masih dari Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pertanyaan datang dari saudari Windy Ustaz. Dari saudari Windy. Nah, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan, saya menerima pesanan berupa makanan
untuk acara-acara ibadah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi saya baru mengetahui acara tersebut setelah saya menerima pembayaran. Bagaimana hukum transaksi ini Ustadz, dan bagaimana bila ada orderan semacam ini di masa mendatang Ustadz? Ya, Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada saudari Windy atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Satu kaidah, satu pedoman global dalam Islam yang harus diindahkan oleh semua kaum muslimin. Wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian bertolong-menolong dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ketika kita tahu bahwa catering, makanan, sajian yang kita produksi ataupun barang yang kita produksi, barang yang kita jual itu akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan maksiat, maka seharusnya kita menolak. Kita tidak menerima order tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam tolong-menolong, tidak dikategorikan mensupport perbuatan dosa dan maksiat. Namun kalau itu baru diketahui setelah transaksi selesai, barang dikirimkan, baru ketahuan bahwa itu adalah maksiat, maka semoga Allah SWT mengampuni, karena itu sudah selesai akadnya, tidak lagi bisa direvisi. Tetapi ketika kita sudah tahu sebelum terjadi akad, maka hendaknya sebisa mungkin Anda menolaknya, tidak melayani orderan tersebut. Sehingga dari sini ada satu pernyataan sebagian ulama bahwa sebagian ilmu pengetahuan itu memang merugikan. Kalau Anda tahu sebelum menyerahkan barang, sebelum mengirimkan barang, maka Anda tidak boleh menerimanya. Tetapi ketika Anda tidak tahu, sehingga Anda order misalnya kue atau pakaian atau yang lainnya, dan Anda melayaninya tanpa mengetahui untuk apa, setelah jadi, setelah dikirimkan, baru tahu, oh ternyata makanan itu digunakan untuk acara-acara yang maksiat, maka itu urusan pembeli. Itu urusan pembeli. Karena itu jangan banyak bertanya, jangan banyak fuduli, yaitu bertanya sesuatu yang tidak ada urgensinya untuk Anda ketahui. Tapi ketika Anda tahu, baik dengan bertanya atau diberitahu atau dari jalur yang lain, maka Anda harus menunjukkan sikap sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah mengingkari kemungkaran. Salah satu adalah tidak menjadi bagian dari partner, tidak memberikan support atas perbuatan dosa tersebut. Karena Rasulullah SAW juga telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang mengetahui adanya kemungkaran, hendaknya dia mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dia dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan hatinya, itu dengan cara menjauhi, meninggalkan, dan membenci. Tentu tidak mungkin dilakukan membenci, menjauhi, kalau ternyata justru Anda mensupport, menyediakan sebagian barang yang dibutuhkan dalam prosesi ataupun perayaan-perayaan maksiat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Windy di DKI Jakarta yang sudah bertanya. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Baik Ustaz, selanjutnya ada titipan pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya menggunakan WhatsApp bajakan Ustaz, yaitu aplikasi WhatsApp yang dibuat oleh pihak ketiga dan ditambahkan fitur-fitur tambahan di dalamnya Ustaz. Yang saya rasa di dalamnya terdapat berbagai macam hal-hal yang menurut saya itu mencurangi kawan kita yang lain Ustaz gitu. Baik. Ya, jazakumullah Dari khairan. saudara? Saudara kita hamba Allah Ustaz. Ya, tidak menyebutkan namanya ya. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Berbuat curang, mencuri hak kekayaan intelektual atau harta orang lain itu haram. Ya, sehingga kita semua tahu bahwa aplikasi-aplikasi yang ada semacam WhatsApp dan yang serupa itu adalah aplikasi-aplikasi yang dilindungi secara undang-undang. Ada pemiliknya, pemilik kekayaan intelektual tersebut, aplikasi tersebut. Sehingga ketika kita merusak atau mencuri, menjiplak kekayaan intelektual itu, menggunakannya tanpa izin yang resmi,
maka kita telah mencuri kekayaan orang lain dan itu hukumnya haram. Para ulama kontemporer telah menyatakan bahwa aplikasi, kemudian desain grafis, kemudian merek dagang dan yang serupa itu merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi dan diakui secara syariat. Sehingga kita tidak boleh menggunakannya kecuali atas izin. Nah, ketika kita dengan keahlian, dengan skill tertentu, kita membajak, kita menjiplak tanpa izin, maka berarti kita telah mencuri. Apalagi dengan bajakan-bajakan tersebut, akhirnya kita melakukan tindak kejahatan. Misalnya membaca pesan orang lain, membaca status orang lain tanpa izin, mengetahui data-data pribadi orang lain. Tentu ini adalah bentuk kejahatan lain. Sehingga dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin. Ada kejahatan di atas kejahatan. Ada kezaliman di atas kezaliman. Sehingga tidak dilakukan praktek-praktek semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, norma-norma Islam. Sehingga seharusnya Anda sebagai seorang Muslim tidak melakukan hal itu. Kalau sampai Anda melakukan berarti Anda telah berdosa. Dan bahkan kalau Anda menggunakan cara-cara semacam itu untuk melakukan kejahatan, mencuri informasi, mencuri data, mencuri hal-hal yang tidak halal untuk Anda akses, maka Anda berdosa 2 kali sesuai dengan kejahatan yang telah Anda lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Baik, Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Hilmi di Banten, Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz dan segenap tim Fatwa TV. Saya seorang staf marketing yang salah satu pekerjaan saya adalah melakukan studi kelayakan proyek. Permasalahannya adalah dalam melaksanakan proyek, perusahaan selalu meminjam uang ke bank agar proyek bisa berjalan, sehingga saya harus menghitung berapa pemasukan yang harus didapat dari proyek tersebut agar pinjaman serta bunga bank bisa tertutupi. Apa hukum saya bekerja dalam posisi ini, Ustaz? Saudara Helmi ya. Hilmi di Banten, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Helmi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Anda sebatas memberikan analisa kelayakan suatu proyek. Apakah layak? Apakah akan mendatangkan keuntungan? Dan berapa nilai proyek yang harus diajukan oleh perusahaan Anda agar perusahaan itu bisa survive dan mendapatkan keuntungan. Maka ini tidak masalah karena sekedar memberikan kajian kelayakan dan berapa nominal keuntungan yang harus didapat, berapa persen yang harus diperoleh, itu tidak ada kaitannya dengan riba. Urusan kemudian perusahaan memutuskan mengambil pembiayaan dari bank, mengambil modal dari pinjaman yang berbunga, itu sepenuhnya tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab Anda. Maka insya Allah tidak masalah Anda menjalani pekerjaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara Hilmi di Banten. Baik, Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Budi di DKI Jakarta. Assalamualaikum, Ustaz. Tapi sebenarnya ada telepon yang bergabung, Ustaz. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dari Ummu Aryo di Pekanbaru. Ummu Aryo Pekanbaru, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau bertanya, begini Ustaz, ada titipan pertanyaan dari member di Rosa. Ya. Begini, muamalah, gimana hukumnya kita bermuamalah dengan orang lain, kita modal, dia yang punya lahan dan dia yang mengerjakan lahannya. Kemudian setelah berjalannya sudah 2 kali panen, itu ternyata yang punya lahan tidak amanah. Tidak amanah dan kemudian ternyata mungkin uang itu sudah terpakai untuk kebutuhan lain. Yang lain. Nah, di saat sekarang setelah dihitung-hitung oleh yang menitipkan modal, jadi dia merasa ini kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Apa yang harus dia lakukan, Ustadz? Maksudnya kita menghitung dengan sudah sekian bulan berjalan itu, menghitung berapa dia harus mengembalikan kepada yang punya modal gitu. Baik, sudah cukup Ummu Aryo? Udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ummu Aryo di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam konsep kerjasama permodalan baik bagi hasil mudharabah ataupun musyarakah, ketika pengelola itu melakukan tindak kecurangan, uang prestasi, menggunakan modal untuk hal-hal yang
tidak ada kaitannya dengan usaha yang disepakati, bahkan untuk kepentingan pribadinya, maka kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menyalahgunakannya, pihak yang melanggar kesepakatan tersebut. Sehingga kalau kemudian dari pemodal memutuskan untuk mengakhiri kerjasama karena kerjasamanya sudah tidak kondusif, pengelolanya sudah berbuat curang, tidak amanah, maka pengelola atau pemodal berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang terjadi, karena kerugian itu ternyata terbukti bukan karena usahanya rugi, tetapi karena modalnya tidak disalurkan sebagaimana mestinya, usaha tidak dikelola sebagaimana yang seharusnya dilakukan, sehingga akhirnya usahanya rugi, usahanya tidak bisa dilanjutkan, ya. Modalnya harus kembali sesuai dengan yang telah diserahkan, karena kerugian itu terjadi akibat warna prestasi, kesalahan dari pengelola. Adapun keuntungan, maka tidak ada bagian keuntungan di sini, karena yang terjadi justru kerugian. Maka pemodal berhak meminta ganti rugi, meminta dikembalikan modalnya secara utuh. Adapun keuntungan, karena memang tidak ada keuntungan, maka berarti pemodal tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, tidak boleh mengklaim adanya keuntungan. Ya, walaupun dengan asumsi andai usaha ini dikelola dengan baik, dengan benar, sesuai dengan rencana dan kesepakatan, maka kemungkinan akan mendapatkan keuntungan. Tapi itu bukan satu hal yang pasti, ya. Itu masih dalam bentuk asumsi atau prediksi ataupun mimpi, ya. Tapi itu belum menjadi fakta, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan sikap, ya. Kemudian yang kedua, masalah ini kalau kemudian diputuskan untuk mereka berhenti kerjasama, maka tadi sudah disampaikan pengelola wajib mengembalikan modal pemodal secara utuh, karena memang pengelola telah berbuat wan prestasi curang. Apakah selesai dengan itu saja? Tidak. Pengelola dalam hal ini telah nyata-nyata berbuat zalim, mengkhianati kepercayaan pemodal. Dan ini adalah sebuah dosa. Ayatul munafiki salah satu indikator munafik itu ada 3. Salah satunya adalah idza tumina khana. Kalau dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Dan inilah bentuk dari khianat. Kerjasama permodalan, syarikat dagang ataupun mudharabah atau yang lainnya, itu adalah transaksi-transaksi, akad-akad yang dibangun di atas al-i'timan, rasa saling percaya. Kalau ternyata berkhianat, maka ini berarti adalah bentuk dari dosa sendiri. Itulah salah satu indikasi adanya nifak dalam diri kita. Na'udzubillah. Sehingga selain mengembalikan modal, pengelola juga harus bertobat kepada Allah, karena telah terjerumus dalam salah satu karakter orang munafik, yaitu berkhianat ketika mendapatkan kepercayaan. Ya, ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, tentu secara hukuman sosial harus diterapkan kepada orang tersebut agar jera tidak memakan korban selanjutnya. Ya, pemodal boleh mengeksplos, menyampaikan hal ini kepada orang lain, memberikan warning, awas jangan kerjasama dengan si fulan karena dia telah terbukti khianat. Ini sebagai bentuk hukuman sosial agar dia tidak mengulang perbuatannya. Wallahu ta'ala. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ummu Arya yang sudah bertanya dari Pekanbaru tadi. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari saudara Budi tadi Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita membeli rumah atau mobil melalui balai lelang negara atau rumah dan mobil hasil sitaan dari bank, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ya, dari saudara Budi Ustaz. Budi, ya. Terima kasih kepada saudara Budi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Membeli barang lelang itu secara hukum boleh, ya. Barang yang disita kemudian dilelang. Karena pelelangan tersebut pelelangan yang didasari oleh kewenangan yang sah. Ya, ketika nasabah, ketika pihak yang berhutang itu tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang agunannya akan disita untuk dilelang guna melunasi pembayaran yang masih tertunggak atau masih belum dilunasi, ya. Maka ini adalah penyitaan yang dilakukan secara formal, secara legal. Maka ketika kita membeli boleh, walaupun prakteknya di lapangan pihak pemilik aset tersebut seringkali berkata saya tidak rela itu dijual dengan paksa. Sebetulnya tidak demikian, ya.
dia tidak terpaksa. Dia sudah membuat komitmen di awal perjanjian bahwa kalau dia gagal bayar, barangnya akan diagunkan dan disita. Itu sudah disampaikan dengan baik-baik. Hanya saja seringkali karena memang penyesalan di belakang, seringkali menyebabkan pemilik aset berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta yang telah dia sepakati di awal akad. Ya. Apalagi barang yang dilelang itu bukan hanya barang sitaan. Ya. Seringkali yang dilelang juga barang-barang yang sudah memang mencapai umur peremajaan aset dan lain sebagainya juga dilelang dalam balai lelang negara dan yang serupa. Sehingga insya Allah tidak masalah kalau kita membeli selama proses lelangnya itu transparan, tidak dikondisikan sedemikian rupa. Tapi ketika proses lelangnya itu tidak sehat, dikondisikan sehingga nilai jualnya itu rendah, maka ini tentu adalah kedzaliman, mendolimi pemilik aset karena nilai asetnya akan menjadi jatuh rendah. Andai itu dilelang atau dijual secara normal di luar balai lelang, ini saya akan mendapatkan harga yang tinggi. Sehingga catatannya boleh membeli barang di pelelangan, balai lelang atau yang serupa selama proses lelangnya normal ya, natural, tanpa dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk saudara Budi di DKI Jakarta. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Abi Raza di Sumatera Barat, Pak. Abi Raza Sumatera Barat. Silakan Bapak. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan berjualan di toko. Ya. Terus stok barang kita kan menipis. Ya. Ini kan orang banyak butuh tetangga kita. Terus Ya. orang yang di luar daerah mau beli banyak, tapi Baik. kita bilang barangnya nggak kosong gitu. Untuk memikirkan orang tetangga kita yang mau beli gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya? Terus apa yang Bapak lakukan untuk memenuhi permintaan tersebut? Saya bilang barangnya lagi kosong. Gitu. Ya. Terus selanjutnya apa yang Bapak lakukan? Orang yang mau beli dari luar ini kan jarang beli, Pak Ustaz. Tapi yang langganan kita kan butuh juga gitu. Ya. Yang kedua, Ustaz. Ya, sekarang yang Bapak lakukan apa? Apakah Bapak mengadakan janji dengan dia, silakan datang lain kali, atau Bapak langsung adakan akad dengan pembeli tersebut? Ya, bayar sekian, besok ambil barangnya. Tidak ada akadnya, Ustaz. Ya. Saya bilang aja barangnya lagi kosong gitu kan. Ya. Itu aja. Ya, kalau ya terima kasih. Sudah cukup, Pak ya? Satu lagi, Ustaz. Baik. Waktu kita terbatas Ustaz. Ya, baik, ya. Baik Pak Abu Riza di Sumatera Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila yang terjadi pada Bapak Riza ini, Bapak Riza hanya mengatakan barang kita sedang kosong, akhirnya batal transaksinya, sehingga mungkin calon pembelinya kecewa, maka ini tidak masalah karena memang ini jujur ya, tidak ada masalah. Justru kalau mengatakan ya barangnya ada, maka ini yang bermasalah karena ini telah berdusta. Tetapi ketika yang Bapak Riza lakukan adalah Abu Riza melakukan transaksi ya, ini barangnya atau barangnya silakan ambil besok, uangnya bayar tunai di muka, maka ini menggunakan skema salam dan itu boleh. Tetapi ketika tidak ada pembayaran lunas, hanya bayar DP, tanda jadi, padahal barang belum ada, maka ini terlarang secara hukum syariat ya. Kenapa? Karena ini jual beli barang yang belum ada, belum dimiliki dengan pembayaran yang belum lunas. Dan ini secara ijma, sepakat ulama itu adalah transaksi yang haram. Itu yang disebut dengan bai'udain biddain. Jual barang terutang dengan pembayaran terutang. Tetapi ketika pembeli melakukan pembayaran tunai, kemudian diminta datang pada lain hari untuk mengambil barangnya, maka ini skema salam dan itu boleh secara hukum. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Abu Riza di Sumatera Barat yang sudah bertanya tadi. Baik Ustaz, penelpon terakhir tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV ini Ustaz. Masya Allah. Baik mirsa, alhamdulillah berakhir sudah live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di Fatwa TV. Dan mirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV serta pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Fatwa TV dan sudah terjawab oleh asatidzah dapat Anda akses melalui www.dewanfatwa.com. Baiklah pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan.